Oke, baik, ini adalah lanjutan dari video tentang toksoplasma. Kita akan lihat untuk manifestasi klinisnya. Yang pertama, toksoplasma sering tidak memperlihatkan gejala klinis yang jelas. Gejala berat terlihat pada infeksi kongenital, transplasental, atau pada pasien yang rentan, ya. Nah, apabila bentuk tachyzoid secara aktif berproliferasi, mereka akan menyerang sel-sel yang berdekatan dengan sel semula, ya, sehingga akan kemudian infeksi itu kemudian meluas menjadi lesi lokal, ya. Nah, apabila kista terbentuk, prosesnya menjadi tenang. Maksudnya tenang itu dia inaktif, ya, dengan atau tanpa multiplikasi dan penyebaran. Nah, pada pasien imunokompromis, ya, tadi terjadi reaktivasi atau pecahnya kista sehingga terjadi pemaparan primer dari organisme tersebut. Nah, kita lihat dari skema patogenesisnya. Jadi infeksi aktif itu ini tadi, ya, ada proliferasi tachyzoid. Jadi maksudnya tachyzoidnya berkembang di sini sehingga terjadilah kerusakan sel pada jaringan yang menyebabkan berbagai gejala, ya. Nah, kemudian juga bradyzoid dalam kista jaringan pecah, ya, sehingga menyebabkan adanya timbul reaksi alergi tipe keempat. Nah, di sini terjadilah nekrosis, inflamasi yang menyebabkan sejumlah gejala, misalnya chorioretinitis, ensefalitis, dan myositis. Nah, ada dua untuk cara infeksinya. Yang pertama, toksoplasmosis kongenital, ya, beberapa hari atau bulan setelah kelahiran, atau biasa kita sebut dengan sindrom Sabin, ya. Gejala-gejalanya ada hidrosefalus, choroidoretinitis, konvulsi, dan ada kalsifikasi cerebral. Nah, adapun toksoplasmosis yang didapat, maksudnya bukan pada janin, ya, biasanya sering tidak terlihat seperti ada gejala karena hanya seperti demam, ada sedikit limfadenitis, ya. Nah, kemudian kalau misalnya pada imunokompromis bisa menyebabkan kongestivaru, miokarditis, liver, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh gejala dari toksoplasmosis kongenital, yaitu terjadi hidrosefalus kongenital, ya, seperti ini penampakannya. Mungkin kita sering lihat di beberapa daerah. Penyakit ini, kalau yang tidak paham, masyarakat awam sering menyebut ini sebagai penyakit kutukan atau penyakit bawaan, ya, karena mereka mungkin bingung ini asal penyakitnya dari mana. Padahal ini sebenarnya dari parasit yang kemudian bermanifestasi klinis terhadap adanya hidrosefalus ini. Nah, untuk gejala klinis yang lain ada juga terjadi ensefalitis, ya, atau chorioretinitis. Jadi pada mata di sini, ya. Jadi beberapa penyakit yang cukup berat dan sering ditemukan itu adalah 3 penyakit ini. Nah, untuk diagnosis sendiri sebenarnya secara laboratorium toksoplasma ini bisa diisolasi dari sekret atau cairan tubuh dan jaringan hasil biopsi, ya, darah dan cairan cerebrospinal. Nah, serologinya menggunakan deteksi IgM dan IgG berseri minimal 2 kali. Nah, jika titer naik 16 kali dalam 2 atau 4 minggu, maka itu menandakan infeksi itu akut. Nah, ada juga sebenarnya dalam paket pemeriksaan TORCH itu ada rapid test untuk pemeriksaan IgM, ya, di sini. Jadi sebenarnya ini lebih mudah untuk mendeteksi dini dan pemeriksaan titer mungkin bisa digunakan sebagai uji lanjut. Nah, di sini ada interpretasi hasil uji serologik, ya, nanti diperdalam pada saat Anda praktikum. Ini contoh saja. Misalnya IgG-nya positif, IgM-nya negatif, maka kemungkinannya adalah mungkin IgG-nya dari ibu tapi tidak terjadi infeksi terhadap si bayinya, ya, tidak terjadi infeksi kongenital. Nah, mungkin infeksi sedang berlangsung, IgM-nya masih rendah atau bahkan sudah menghilang, ya. Jadi disarankan untuk mengulangi pemeriksaannya 1 bulan kemudian. Nah, kemudian di sini kalau dua-duanya positif, mungkin infeksi kongenital atau mungkin IgM-nya non-spesifik atau ada infeksi lain, makanya dia positif juga. Ini tetap harus diulangi lagi. Nah, kalau dua-duanya negatif, itu berarti tidak terinfeksi.
Nah, untuk IgM positif, jika dia titernya tinggi di sini, nah ini yang didapat belum lama biasanya asimptomatik. Nah, ini pada kehamilan ataupun baru lahir tetap harus menggunakan terapi. Nah, jika IgM yang didapat titernya rendah, justru ini tidak diketahui kapan infeksinya, dan kalaupun ada gejala mungkin ada hubungannya dengan penyakit, maka tetap dilakukan terapi. Nah, bagaimana dengan IgG yang negatif ya? Nah, ketika IgG-nya menurun, mungkin AB ditransfer secara pasif di dalam uterus atau melalui transfusi. Nah, jika ada penyakit dengan gejala itu tidak ada hubungannya dengan antibody ya. Nah, jika IgG-nya stabil, infeksi didapat jauh sebelumnya, sehingga di sini mungkin asimptomatik karena sudah terbentuk imunitas. Nah, pada orang-orang yang immunosuppression atau immunokompromis, waspada terjadinya relapse atau reaktivasi dari yang namanya kookista tadi ya. Ya, terapinya sebenarnya cukup simple ya, dengan kombinasi sulfadiazin dan pirimetamin di sini. Ada beberapa petunjuknya di sini. Mungkin Anda bisa explore nanti di dosen farmakologi ya. Nah, wanita hamil dengan infeksi aktif ditambahkan dengan spiramisin ya. Nah, untuk congenital toxoplasmosisnya di sini sama dengan sulfadiazin dan pirimetamin, ditambah dengan injeksi asam folat ya. Nah, terapi dihentikan setelah pengobatan 1 tahun. Jadi ini pada janin ya, disesuaikan dengan berat badannya. Nah, bagaimana dengan pencegahannya? Pencegahannya tentu saja sebelum kita makan sesuatu, maka itu harus dimasak dengan sempurna dan mencuci sayuran atau buah dengan baik. Nah, kalau pada ibu hamil makanya tidak disarankan untuk memakan sayuran mentah atau buah-buahan terlebih dahulu ya, karena itu tadi takut terinfeksi atau terkontaminasi dari mikroorganisme, parasit, bakteri ataupun virus ya. Ookista ini mati pada pemanasan 90 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, ookista ini dapat hidup di tanah lembab itu sampai 1 tahun loh. Nah, kemudian kalau makan daging, terutama ibu hamil yang dimasak dengan sempurna ya, kista ini dapat bertahan atau disimpan di suhu ruangan atau bahkan di lemari pendingin selama beberapa hari. Kista mati pada suhu 60 derajat Celcius setelah terjadi perubahan warna daging ya. Nah, bisa dilakukan screening serologis pada wanita sebagai pencegahan. Nah, intinya pada ibu hamil atau yang akan menjalani program kehamilan, baik untuk melakukan sejumlah tes ini, ada paketnya ya, namanya infeksi TORCH di sini. Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan herpes. Jadi di sini T-nya itu adalah infeksi dari toxoplasma. Jadi untuk ibu-ibu hamil ya, pencegahannya cukup dengan melakukan paket pemeriksaan ini. Mudah-mudahan bisa terhindar dari yang namanya toxoplasma. Oke, baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Thanks, don't forget to like and subscribe. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone.